Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Irfan Maulana Sensar. Saya dari kelas A2 PPSI 2020 dengan NIM 202101777. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pembelajaran. Sebelum ke konsep dasar pembelajaran, kita ke hakikat belajar. Hakikat belajar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan pengetahuan dengan adanya latihan dan pengalaman, dengan bertujuan menguasai hal-hal tertentu untuk diri sendiri. Menurut Slameto 2010, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Kita masuk ke hakikat pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu proses interaksi antara murid dengan guru dengan kegiatan mengajar dan diajar yang ada di lingkungan belajar dengan menggunakan sistem baik dalam ruangan maupun di luar ruangan. Menurut aliran behavioristik dalam Hamdani 2011 mengatakan bahwa pembelajaran adalah usaha guru membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan atau stimulus. Perubahan paradigma pembelajaran. Paradigma lama. Konsep pembelajaran dimaknai sebagai transfer ilmu dari guru kepada siswa sehingga guru menjadi sumber satu-satunya informasi. Jadi pada paradigma lama, si siswa hanya berpacu terhadap guru dalam mencari informasi, tidak mengulik sendiri. Pada paradigma baru, konsep pembelajaran inovatif berpusat pada siswa, guru sebagai fasilitator dan motivator. Nah, di sini paradigma baru, si siswa bisa mencari sumber pengetahuan dari mana saja, dan guru berperan sebagai fasilitator atau orang yang mengarahkan, orang yang membimbing agar si siswa tidak melenceng dalam mencari informasi, dan guru sebagai motivator, yaitu guru sebagai pendorong untuk siswa dalam kegiatan pembelajaran. Peran guru sebagai pengajar. Nah, di sini guru yang mengajarkan semua tentang materi agar si siswa dapat memahami dan mengerti apa tentang materi itu dan bisa menjelaskannya di suatu hari nanti. Guru sebagai pembimbing. Nah, di sini tugas pembimbing adalah mencari potensi si siswa agar bisa berkembang, bisa menyelesaikan masalah-masalah atau tugas-tugas yang dihadapi oleh si siswa tersebut. Nah, di sini ada guru sebagai ilmuwan. Guru sebagai ilmuwan merupakan guru seorang yang berpengetahuan. Jadi tugas guru tidak hanya mengajar, tetapi sebagai pengembang atau mencari pengetahuan yang baru agar pendidikan di negara ini bisa berkembang. Guru sebagai pribadi. Nah, di sini arti guru adalah digugu dan ditiru. Jadi sikap pribadi guru bisa jadi tolak ukur bagi siswa dalam mencari pribadi yang lebih baik. Landasan konsep pembelajaran. Ada filsafat, ada komunikasi, ada fisiologi, ada sosiologi, dan terakhir teknologi. Proses pembelajaran. Semua pembelajaran manusia pada hakikatnya mempunyai 4 unsur.
yakni ada persiapan, ada penyampaian, ada pelatihan, dan ada penampilan hasil. Persiapan. Tahap persiapan berkaitan dengan mempersiapkan peserta didik untuk belajar. Tujuannya untuk menumbuhkan minat peserta dalam belajar. Penyampaian. Tahapan penyampaian adalah pembelajaran untuk memperlihatkan peserta dengan materi belajar yang mengawali proses belajar secara positif dan efektif atau menarik juga. Tujuannya adalah untuk membantu peserta dalam memahami materi dengan cara yang efektif dan menyenangkan. Latihan. Tahap latihan ini dalam siklus pembelajaran berpengaruh terhadap 70% atau lebih pengalaman belajar keseluruhan. Tujuan tahapan pelatihan adalah membantu peserta belajar mengintegrasi dan menyerap pengetahuan dan keterampilan baru dengan berbagai cara. Penampilan hasil. Belajar adalah proses mengubah pengalaman menjadi pengetahuan, pengetahuan menjadi pemahaman, pemahaman jadi kearifan, dan kearifan menjadi tindakan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa materi yang disampaikan tetap melekat dan berhasil diterapkan. Hasil belajar. Ada 3 hasil belajar, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Ada 7 tingkat untuk aspek kognitif, yaitu pengetahuan, 2 pemahaman, 3 pengertian, 4 aplikasi, 5 analisa, 6 sintesa, 7 evaluasi. Pada dasarnya proses pembelajaran ditandai dengan perubahan tingkah laku secara keseluruhan, baik yang menyangkut segi kognitif, afektif, dan psikomotor. Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang tergolong. Faktor internal ialah faktor fisiologis atau jasmani individu, baik yang bersifat bawaan. 2. Psikologis yang meliputi faktor potensial, yaitu inteligensi dan bakat. Ada faktor aktual, yaitu kecakapan nyata dalam prestasi. Faktor non-intelektual yaitu seperti sikap, minat, kebiasaan, motivasi, kebutuhan konsep diri, penyesuaian diri, emosional, dan sebagainya. Faktor kematangan baik fisik maupun psikis. Faktor eksternal. Faktor sosial yang terdiri dari faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sekolah, faktor lingkungan masyarakat, dan faktor kelompok. Faktor budaya seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga kesenian. Faktor lingkungan fisik seperti fasilitas rumah, belajar, dan iklim. Faktor spiritual atau keagamaan. Motivasi menuju hasil pembelajaran. Jenis motivasi. Motivasi primer atau motivasi dasar yang sering disebut dengan dorongan. 2. Motivasi sekunder atau motivasi yang berkembang di setiap individu karena pengalaman. Perilaku belajar. Perilaku belajar adalah suatu sikap yang muncul dari siswa dalam menanggapi dan merespons setiap kegiatan belajar, mengajar yang terjadi, menunjukkan sikapnya apakah antusias dengan bertanggung jawab atas kesempatan belajar yang diberikan kepadanya. Di antara ciri-ciri perubahan khas yang menjadi karakteristik perilaku belajar yang menjadi kepentingan adalah 1. Perubahan intensional, 2. Perubahan positif dan aktif, 3. Perubahan efektif dan fungsional.
Aktivitas belajar adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh siswa dan guru dalam rangka proses belajar. Setiap individu belajar menginginkan hasil yang sebaik-baiknya supaya prestasinya berhasil dengan baik. Keaktifan siswa selama proses belajar mengajar merupakan salah satu indikator adanya keinginan atau motivasi siswa untuk belajar. Klasifikasi aktivitas belajar. Ada kegiatan visual, kegiatan mendengarkan, kegiatan menggambar, kegiatan mental, ada kegiatan lisan, ada kegiatan menulis, ada kegiatan materik, dan terakhir kegiatan emosional. Upaya pelaksanaan aktivitas dalam pembelajaran. Pelaksanaan aktivitas pembelajaran dalam kelas. Pelaksanaan aktivitas pembelajaran sekolah masyarakat. Pelaksanaan aktivitas pembelajaran dengan pendekatan cara belajar siswa aktif CBSA. Pembelajaran dititik beratkan pada kreatifan siswa dan guru bertindak sebagai fasilitator dan narasumber yang memberikan kemudahan bagi siswa untuk belajar. Ciri-ciri siswa aktif dalam belajar. Sering bertanya kepada guru atau siswa lain, mampu mengerjakan tugas yang diberikan guru, mampu menjawab pertanyaan, senang diberi tugas untuk belajar, berani maju ke depan kelas tanpa disuruh oleh guru, siswa berbuat sesuatu untuk memahami materi pembelajaran. Pengetahuan dipelajari, dialami, dan ditemukan oleh siswa. Mencoba sendiri konsep-konsep, dan yang terakhir siswa mengomunikasikan hasil pemikirannya. Teori pembelajaran merupakan penerapan prinsip-prinsip teori belajar, teori tingkah laku, dan prinsip-prinsip pembelajaran dalam usaha mencapai tujuan belajar. Sebelum merancang pembelajaran, seorang guru harus menguasai sejumlah teori atau filsafat tentang belajar, termasuk beberapa pendekatan dalam pembelajaran. Beberapa teori pembelajaran. Ada teori behaviorisme, ada teori humanisme, ada teori kognitivisme, dan yang terakhir ada teori konstruktivisme. Sekian pemaparan dari saya. Bila ada kesalahan kata atau ucap, mohon dimaafkan. Yang terakhir, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.